Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? Bagaimana kabar Antuna semua? Semoga Antuna tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari Selasa kemarin, yaitu tentang luas segitiga. Nah, di pertemuan kali ini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan juga luas bangun datar. Jadi nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian akan bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Nah, yang kedua, nanti setelah kalian menyimak video ini, dengan izin Allah, kalian akan tahu apa saja sih PHBS. Maksudnya adalah penerapan hidup bersih dan sehat di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, nanti kalian akan bisa membuat kolase ya. Jangan lupa sebelum kita lanjut, Antuna siapkan buku pelajarannya, buku catatannya, dan juga alat tulisnya ya Salihah. Kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca doa ya. Silakan Antuna memulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa, jangan lupa. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, sebaiknya kita merujaah sedikit dari pelajaran yang sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat nggak rumus keliling dan luas persegi? Jangan lupa di merujaah ya Salihah. Nah, rumus dari keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Dan luasnya yaitu sisi dikali sisi. Barakallahu fiq bagi Antuna yang sudah menjawab dengan tepat. Nah, selanjutnya rumus dari keliling dan luas persegi panjang. Ada yang masih ingat? Ya, rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan rumus untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, yang selanjutnya kita rumus keliling segitiga. Ayo, siapa yang bisa? Yang ingat, baru kemarin kita belajar tentang luasnya, kelilingnya juga kemarin sudah kita murojaah. Ya. Coba diingat lagi Salihah. Ayo, untuk menghitung keliling segitiga, rumusnya yaitu keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC dan ditambah sisi CA. Nah, sedangkan untuk mencari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, barakallahu fiik bagi yang sudah bisa menjawab dan mengingatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Di sini kita punya 2 kasus yang akan kita pecahkan terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, kasus yang pertama yaitu luas sebuah taman berbentuk persegi adalah 1024 meter persegi. Tentukanlah panjang sisi taman tersebut. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya kita kan cuma mencari luas dari persegi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencari panjang sisinya ya Salihah, jadi kebalikan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Jangan lupa anti tuliskan dulu apa yang diketahui penyelesaiannya ya. Nah, yang diketahui adalah luasnya yaitu 1024 meter persegi. Yang ditanya adalah panjang sisinya. Nah, masih diingat rumus dari luas persegi yaitu sisi dikali sisi atau sisi dipangkat 2. Oke, barakallahu fiik, sisi pangkat 2 ya. Nah, tinggal kita masukkan saja luasnya yaitu 1024 meter persegi. Nah, kita masukkan. Oke. Nah, sebelum itu, jadi di sini anti perhatikan ini pangkat 2 ya, di sebelah kanan. Jadi lawan dari pangkat 2 yaitu akar. Nah, karena yang dari sebelah kanan sama dengan ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, berubahlah dia jadi akar. Jadi sama halnya dengan contoh yang kemarin,
kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, kalau pangkat ini pindah ruas, maka dia akan jadi akar. Inilah didapatkan akar dari luas sama dengan sisi. Insya Allah bisa dipahami ya sampai sini. Nah, tinggal kita masukkan akar dari luas, yaitu 1024. Nah, yuk. Nah, sekarang saya akan mengajari kalian cara mencari akar pangkat. Nah, biasanya kan kalian cuma tahu kalau pangkat 2 adalah 4, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Baru kalian hafal cuman segitu ya, cuman sampai sini kita lihat. Nah, ini adalah bilangan kuadrat. Maksudnya itu bilangan dari perkalian angka yang sama. Nih, misalnya 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, kalian hanya menghafal sampai sini ya, sampai 10 pangkat 2. Jadi ini kan angkanya sudah masuk 1000 hasilnya. Nah, kita akan menghitungnya sekarang, mempelajari caranya. Jadi yang pertama, kalian pisahkan 2 angka dari depan, dua angka dari belakang. Nah, kalian buat garis pembatas 2 angka dari belakang, sisakan angka yang di depannya. Nah, sekarang kalian perhatikan angka di depannya ada 10. Maka di sini kalian cari hasil dari sini, hasil bilangan kuadrat ini yang hasilnya kurang dari 10 atau 10 ya. Jadi bukan bilangan kuadratnya, tapi hasilnya yang di sini yang kalian cari ya. Yang kurang dari 10, karena di sini tidak ada 10, adanya 9, 4 dan 1. Nah, yang mendekati 9, yang mendekati 10 adalah 9. Nah, 9 adalah 3 kuadrat. Maka hasilnya di sini kita tulis 3 kuadrat ya. Oke, selanjutnya karena 3 kuadrat ini hasilnya adalah 9, 9 ini kita taruh di bawah 10 ya. Oke, sekarang kita kurangi 10 dikurang 9. Berapa kira-kira hasilnya, Salihah? 10 dikurang 9 hasilnya 1. Oke, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita tinggal lihat angka 2 di belakang yang sudah kita pisahkan ya, 2 angka di belakang yang sudah kita pisahkan. Nah, di sini ada angka 24. Kita perhatikan angka 4-nya ya, Salihah. Nah, kita lingkari angka 4-nya. Selanjutnya, kita cari hasil dari bilangan kuadrat ini yang hasilnya dia ada angka 4-nya. Ini 1 ya, ini 4. Berarti kita lingkari yang ada 4. Kita cari lagi, ini 9, 6, 5. Oke, di sini kita dapatkan yang ada angka 4-nya. Oke. Sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita lihat hasil di sini, hasil pengurangan kita di sini dengan hasil yang pertama ini. Manakah yang lebih besar? Apakah yang di sini atau yang di sini? Yang di sini ya, yang lebih besar. Karena dia lebih besar, kita ambil yang paling kecil di sini. Atau kalian perhatikan, angka 1 ini dia lebih kecil daripada 3. Jadi 1 lebih kecil daripada 3. Maka kita ambil yang bilangan kuadrat yang kecil, yaitu 2. Karena 2 lebih kecil daripada 8 ya. Jadi hasilnya adalah 32. Akar dari 1024 adalah 32. Jadi begitu cara carinya, Salihah. Nah, misalkan ada pertanyaan, kalau di sini 4, di sini 3, yang mana yang akan kita ambil? Nah, kalau di sini lebih besar, kita ambil yang bilangan kuadratnya lebih besar. Berarti kita ambil 8 ya, Salihah. Nah, kalau dia sama, kalau di sini 3, di sini juga 3, berarti kita ambil yang lebih besar juga. Seperti itu ya, Salihah. Insya Allah mudah dipahami ya. Bisa kalian latihan juga. Ada di buku juga ya. Silakan dibuka. Nah, kita sudah dapatkan sisinya, yaitu 32. Jadi jawabannya adalah, jadi panjang sisi taman tersebut adalah 32 meter. oke, barakallahu fiik. Jadi begitulah mencari panjang sisi jika diketahui luasnya, Salihah. Oke.
kita lanjut ke kasus kedua. Nah, halaman depan SD IT Putri akan dipagari seperti terlihat pada gambar. Jika biaya pagar per meternya adalah Rp4.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah? Oke, nah di sini kita sudah dapat bentuk halaman dari SD IT Putri. Nah, yang tebal ini itu adalah bagian yang sudah dipagari. Berarti yang belum adalah yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi ini yang akan kita pagari rencananya. Nah, kita tulis yang diketahuinya dulu. Jadi diketahui panjangnya adalah 10 dan lebarnya 7 meter. Nah, yang ditanya adalah biaya pagar keseluruhan. Jadi biaya untuk memagari 10 meter dan 7 meter ini. Caranya kita cari keliling dari ini, keliling dari halaman yang akan kita pagari. Jadi bukan semua halaman ya, hanya halaman yang akan kita pagari, yaitu sisi di sebelah sini yang 7 meter dan yang di sini 10 meter ya Salihah. Oke. Nah, karena biaya pagar sama dengan keliling halaman yang akan dipagari dikali harga pagar. Oke, berarti kita cari dulu kelilingnya dengan cara kita menjumlahkan, yaitu panjangnya 10 dan lebarnya 7. Berapa hasilnya kira-kira Salihah? 10 ditambah 7, yaitu 17 meter. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kita sudah tahu keliling halaman yang akan kita pagar. Berarti untuk tahu biaya pagar tinggal kita kalikan dengan harga per meternya, yaitu 4.000. Oke, barakallahu fiik. Berarti tinggal kita kalikan 17 dikali 4.000. Berapa kira-kira? 17 dikali 4. 4 kali 7 28. Barakallahu fiik. Nah, 1 dikali 4 tinggal ditambahkan tadi. Jadi hasilnya adalah 68.000. Barakallahu fiik bagi yang sudah benar perkaliannya ya. Nah, jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah untuk memagari sisa ini adalah Rp68.000. Oke, barakallahu fiik. Insya Allah ya bisa dipahami, mudah ya. Jadi kalau diminta untuk memagari atau mencari biaya pagar, berarti tinggal kalian antum cari bagian mana yang belum dipagari ya. Jangan semuanya dihitung kelilingnya, tapi cuma dihitung bagian yang belum dipagari. Oke, kita lanjut ke materi kedua kita hari ini. Nah, PHBS di masa pandemi. Maksudnya itu pola atau penerapan hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Nah, sudah tidak asing kan bagi kalian? Selain kita harus menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan jangan lupa mencuci tangan dan selalu memakai masker. Nah, ada juga pola atau perilaku yang harus kita terapkan selain itu Salihah. Nah, yang pertama ada mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ada yang tahu nggak menu 4 sehat 5 sempurna? Oke, ini ya yang mengandung karbohidrat, terus ada vitaminnya, proteinnya, terus ada juga seratnya. Pokoknya yang mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi lengkap, jangan lupa ya dikonsumsi di rumahnya. Buahnya nggak harus buah-buahan yang mahal ya. Iya. Bisa pepaya, pisang yang mudah kalian dapatkan ya Salihah. Terus makanannya nggak harus daging melulu tiap hari. Bisa juga ikan, tempe, tahu seperti itu ya. Jadi nggak harus mahal. Ya, benar sekali. Jangan alasannya karena nggak ada buah ini Ustazah, jadi kita nggak mau makan buah. Apa yang ada itu yang dimakan. Jadi nggak harus mahal, intinya yang tersedia saja ya di rumahnya. Nah, yang kedua ada mengkonsumsi air mineral yang cukup. Nih, yang suka minum airnya dikit-dikit, minumnya pas selesai makan aja. Nah, jadi yang benar itu
sering mengkonsumsi air mineral atau cukup gitu. Nah, biasanya ada aturan itu 8 gelas sehari atau 2 liter ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian kekurangan cairan di tubuh kalian karena kalian kurang minum. Itu juga akan membuat badan kalian jadi lemes ya, Salihah. Nah, yang ketiga itu ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan. nih, yang males mandi karena nggak ke sekolah. Jadi kalian tetap harus jaga diri kalian, jaga lingkungan kalian tetap bersih. Bisa dengan menyapu halaman, ngepel lantai ataupun yang lain-lain. Selain kalian dapat pahala karena bantu orang tua, kalian juga dapat kesehatannya, juga dapat lingkungan yang bersih dan juga olahraga ya. Jadi olahraga tuh nggak harus lari. Kalian juga bisa membantu dengan aktivitas-aktivitas di rumah ya, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada rajin olahraga. Oke, nah seperti tadi. Jadi kalau merasa berat untuk lari, bisa mengerjakan pekerjaan rumah ya, seperti menyapu, membersihkan tempat tidur kalian juga termasuk olahraga ya. Jadi badan kalian bergerak. Oke, yang kelima itu ada istirahat yang cukup. Nah, jangan kebanyakan main HP, kurang waktu istirahatnya. Jadi harus dibagi ya, waktu istirahat, waktu bermain dengan adiknya, atau waktu belajarnya dan sebagainya. Ya. Nah, selalu berpikir positif. Jadi penting untuk kalian selalu berpikir positif ya. Jadi nanti kalau kalian pikirannya negatif, itu akan bawa ke mental kalian yang berpengaruh. Jadi psikis kalian yang berpengaruh ya. Kalau kalian berpikir positif tiap saat, nanti tuh kalian mentalnya akan bagus dan tetap bersemangat dalam beraktivitas ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang selalu yang Ustazah ingatkan, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, dimanapun kalian berada ya. Jadi kalau keluar rumah pakai masker. Nah, kalau nanti pulang dari beraktivitas jangan lupa cuci tangan. Nah, di rumah ataupun di lingkungan kalian jangan lupa menjaga jarak ya. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menularkan kita virus, entah itu corona ataupun virus-virus yang lain, Salihah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu kolase. Ada yang tahu nggak sih apa itu kolase? Ada yang pernah dengar? Di kelas 3 mungkin sudah diajarkan ya. Jadi kolase itu teknik menempel ya. Jadi kalian tempelin barang bekas kek, biji-bijian kek, atau kertas-kertas origami berwarna yang kalian gunting. Nah, kalian tempel di pola atau gambar yang sudah kalian buat. Misalnya kalian gambar bentuk rumah. Nah, kalian bisa kreasikan mau pakai biji-bijian kah, mau pakai kertas kah, ataupun segala sesuatu yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian manfaatkan. Jadi kolase itu kita nempel-nempel, kayak gitulah bahasa mudahnya. Iya. Jadi sebelum kalian menempel sesuatu, kalian harus buat polanya, kalian harus menggambarnya ya. Nah, ini adalah contoh kolase ya. Nah, di sini ada perpaduan dari segitiga dan juga ada garis lurus. Nah, ini ditempel sesuai warna yang kalian mau. Misal kalau kalian pakai kertas origami bisa dipilih ya. Banyak kan warnanya di kertas origami. Nah, yang kedua ini adalah contohnya kolase dari biji-bijian. Ada perpaduan dari segitiga yang membentuk lingkaran. Nah, ini ada biji kacang hijau. Terus ada ini sepertinya biji ketan hitam. Ketan hitam. Nah, di sini Beras biasa. Nah, banyak ya. Jadi ini yang namanya kolase, Salihah, menempel tapi ada polanya dan juga rapi kelihatannya. Oke, karena materi kita sudah selesai, jadi kita akhiri ya. Tapi sebelum akhiri, seperti biasa ada tugas atau evaluasi yang akan kalian kerjakan. Nah, yang pertama yaitu membuat video penerapan PHBS masa pandemi di rumah. Maksudnya itu adalah pola atau perilaku hidup bersih dan sehat yang kalian lakukan. Tadi kita sudah jelaskan ya, ada 7 poin. Nah,
Antuna bisa pilih salah satunya. Bisa pas Antuna lari-lari kecil di depan rumahnya, menyapu rumah, pokoknya perilaku yang mencerminkan hidup bersih dan sehat di masa Pandemi selama di rumah. Nah, jadi aktivitas Antuna di rumah ya, apapun itu yang berkaitan dengan PHBS. Nah, yang kedua Yaitu membuat kolase dari kertas origami dengan tema segitiga, persegi, dan persegi panjang. Oke, jadi nanti caranya kalian potong-potong atau gunting-gunting kertas origami itu menjadi kecil, lalu kalian tempelkan pada pola yang kalian buat. Nah, polanya itu kalian bentuk dari segitiga, persegi, atau persegi panjang. Jadi bebas ya, bisa pilih salah satu, bisa juga memadukan tiga-tiganya. Misal dari gambar rumah ada segitiga, ada persegi panjang, boleh ya. Nah, kertas origami yang kalian potong-potong tadi, kalian tempel dia ya seperti itu menggunakan lem kertas ya. Contohnya kalau misalnya mau buat rumahnya berbentuk persegi panjang, jendelanya dari segitiga, atau atapnya dari segitiga juga bisa kayak gitu ya Salihah. Jadi warnanya bisa dipilih dari macam-macam warna yang ada di kertas origami sesuai dengan warna. Misalnya gentingnya mau warna merah bisa, terus rumahnya warna biru bisa, jendelanya warna hijau juga bisa. Tergantung kreatif Antuna ya. Barakallahu fiik. Jadi materi kita cukup sampai di sini ya. Nah, karena sebentar lagi atau pekan depan kita akan mid semester atau ulangan semester, jangan lupa ya belajar di rumahnya, murojaah pelajaran-pelajarannya ya Salihah. Dan jangan lupa tetap zikir pagi petang ya, walaupun nggak diperiksa, nggak ada buku pembiasaan, tapi tetap anti untuk terapkan ya, laksanakan. Jangan lupa murojaah, saya ingatkan tahfiz dan juga hadisnya, serta pelajaran-pelajaran lain sebelum ulangan ya, biar nilai anti bagus dan juga anti bisa tetap mengingat gitu pelajaran anti, nggak sampai lupa walaupun anti PJJ seperti itu. Nah, jangan lupa bagi yang belum mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas yang sebelum-sebelumnya bisa mulai dicicil dari sekarang ya Salihah, karena kita sudah berada di semester 2, jadi Antuna semua akan naik kelas ke kelas 5, jadi tidak ada waktu untuk bermain terlalu banyak, jadi mulailah cicil tugas-tugasnya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami atau bingung tugas yang mana, bisa tanya ke ustazahnya. Oke. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.